Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Randi, NIM 8883190022. Di sini saya akan menjelaskan materi dasar-dasar kebugaran jasmani. Yang pertama ada penilaian kebugaran. Untuk menghindari resiko saat melakukan latihan, dibuatlah penilaian atau pemeriksaan sebelum pelaksanaan latihan agar semua tujuan yang ingin dicapai klien terlaksana dengan baik. Seluruh pelatih kebugaran dapat mengembangkan program latihan individual untuk klien. Mereka harus benar-benar meyakinkan klien bahwa manfaat latihan jelas lebih besar daripada potensi risikonya. Untuk mencapai tujuan ini, pelatih kebugaran perlu melengkapi kuesioner pemeriksaan kesehatan setiap individu, mengkelompokkan risiko keseluruhan klien, dan menentukan kebugaran atau kesehatan. Merancang penilaian kebugaran yang individual, sistematis, dan integratif hanya dapat dicapai dengan memiliki pemahaman tentang 1. Tujuan klien, 2. Kebutuhan untuk menunjang tujuan, dan ketiga, kemampuan klien. Penting bagi pelatih pribadi untuk memahami bahwa penilaian kesehatan dan kebugaran tidak dirancang untuk mendiagnosis kondisi medis atau kesehatan, tetapi dirancang sebagai cara mengamati dan mendokumentasikan status struktural dan fungsional individu. Lalu yang kedua ada materi fleksibilitas. Setelah semua data mengenai penilaian terkumpul, selanjutnya kita akan membuat template program Optimum Performance Training (OPT). Yang paling pertama dilakukan adalah bagian pemanasan, di mana untuk merancang program pemanasan, komponen fleksibilitas dan kardiorespiratory perlu ditinjau. Fleksibilitas secara sederhana dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk menggerakkan suatu sendi melalui berbagai gerakan yang lengkap. Room range of motion adalah jumlah maksimum gerakan yang mungkin dilakukan sendi pada salah satu dari 3 bidang tubuh. Kualitas room dari suatu sendi ditentukan oleh keluasan normal semua jaringan lunak. Pelatih fleksibilitas adalah komponen kunci untuk semua program pelatihan. Ini digunakan untuk berbagai alasan, termaksud 1. Memperbaiki ketidakseimbangan otot, 2. Meningkatkan jangkauan gerak sendi, lalu yang ketiga ada mengurangi ketegangan otot yang berlebihan, yang keempat meredakan stres sendi, dan kelima meningkatkan ekstensibilitas sambungan. Lalu materi ketiga ada cardiorespiratory fitness training. Kebugaran kardiorespirasi mencerminkan kemampuan sistem peredaran darah dan pernapasan untuk memasok darah yang kaya oksigen ke otot rangka selama melakukan aktivitas fisik. Kebugaran kardiorespirasi adalah salah satu dari 5 komponen kebugaran fisik yang berhubungan dengan kesehatan. Yang lainnya meliputi kekuatan otot, daya tahan otot, kelenturan, dan komposisi tubuh. Fase pemanasan. Aktivitas pemanasan yang disarankan merekomendasikan bahwa bagian kardiorespirasi dari pemanasan berlangsung antara 5 dan 10 menit dan dilakukan pada tingkat intensitas rendah hingga sedang. Namun tergantung pada tujuan dan sasaran klien. Rekomendasi ini dapat dimodifikasikan dengan memperpanjang atau mengurangi waktu yang dialokasikan untuk periode pemanasan atau dengan pada waktu tertentu. Nah, di sini biasa untuk para pelatih menggunakan VT. VT adalah yang F frekuensi untuk persyaratan kesehatan umum. Frekuensi aktivitas yang direkomendasikan lebih baik setiap hari dalam seminggu dengan waktu yang sedikit singkat untuk meningkatkan kebugaran. Frekuensinya adalah 3-5 hari per minggu dengan intensitas yang lebih. Lalu yang kedua ada I, intensit. Pada latihan kardiorespirasi, intensitas ditetapkan dan dipantau dengan berbagai cara, termasuk menghitung detak jantung, power output, atau dengan menghitung persentase konsumsi oksigen maksimal. Biasanya dengan metode
VO2 max atau cadangan pengambilan oksigen VO2 ya. Lalu yang ketiga ada type. Nah, jenis mengacu pada mode atau jenis aktivitas yang dipilih. Perlu dicatat bahwa ada 3 kriteria yang harus dipenuhi untuk suatu aktivitas olahraga agar dapat dianggap sebagai olahraga aerob. Lalu yang keempat ada time. Waktu mengacu pada lamanya waktu terlibat dalam suatu aktivitas atau sesi latihan olahraga dan biasanya dinyatakan dalam menit. Yang kelima ada enjoyment. Kesenangan mengacu pada jumlah kesenangan yang diperoleh dari melakukan latihan atau aktivitas tertentu. Sayangnya, komponen latihan ini sering diabaikan atau tidak dianggap lebih serius. Lalu materi selanjutnya ada core training. Core training telah menjadi tren kebugaran yang populer dalam beberapa tahun terakhir dan metode pelatihan yang umum digunakan oleh pelatih pribadi. Tujuan dari core training adalah untuk memperkuat otot yang menstabilkan, menyelaraskan, dan mempergerakkan batang tubuh, terutama otot perut dan punggung. Secara historis, ahli terapi fisik meresepkan latihan core untuk pasien dengan latihan core adalah untuk memperkuat bagian tubuh. Core training, program latihan core yang baik harus sistematis, progresif, fungsional, dan menenangkan seluruh spektrum aksi otot yang berfokus konsentris, eksentrik, dan isometrik. Core muskulatur, pelatih pribadi harus memiliki pemahaman dasar tentang anatomi fungsional untuk memahami prinsip-prinsip latihan core. Core didefinisikan oleh struktur yang membentuk lumbopelvic hip complex, termaksud tulang belakang lumbar. Core adalah tempat pusat gravitasi tubuh di mana semua gerakan berasal. Berikutnya ada materi latihan keseimbangan. Pelatih pribadi harus memahami manfaat untuk berkomunikasi secara efektif dan secara efisien. Menerapkan program pelatihan keseimbangan dengan klien mereka. Program pelatihan keseimbangan sering digunakan untuk membantu mencegah cedera ekstremitas bawah dengan meningkatkan kemampuan keseimbangan pada banyak jenis individu, termaksud mereka yang sehat dan aktif secara fisik. Level latihan keseimbangan ada 3 tingkat pelatihan dalam model OPT, TM National Academy of Sport Medicine, yaitu stabilisasi, strength, and power. 3 level dapat ditingkatkan atau diturunkan dengan mengubah permukaan, kondisi, visual, dan posisi atau gerakan tubuh yang diperlukan oleh latihan. Lalu berikutnya ada materi latihan pilometrik. Latihan pilometrik juga disebut sebagai latihan lompat atau latihan reaktif. Adalah bentuk latihan yang menggunakan gerakan eksplosif seperti lompat dan loncat. Kegiatan ini untuk meningkatkan power otot. Latihan pilometrik adalah suatu bentuk latihan di mana individu bereaksi terhadap permukaan tanah sedemikian rupa dengan cara membuat gaya tanah yang lebih. The eccentric pace. Tahap pertama dari gerakan pilometrik dapat diklasifikasikan sebagai fase eksentrik. Fase ini meningkatkan aktivitas spindle otot dengan pra-stretching otot sebelum aktivasi. Energi potensial disimpan dalam komponen elastis otot selama fase pembenaan ini seperti peregangan karet gelang. Tahap pertama gerakan pilometrik.